Sahabatku semua, inilah kisah hidup yang aku alami pada pertengahan tahun 1995. Waktu itu, aku baru saja lulus kuliah dan kembali ke rumah orang tua di Jakarta. Pada waktu liburan, aku bersama ayah dan teman-temannya pergi berburu ke kawasan hutan belantara di daerah perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kota gudeg sudah menunggu kedatanganku. Ada segudang kerinduan yang terpendam di hati setelah beberapa minggu tidak bertemu. Kami sudah dijemput oleh rekan Om Danang di Bandara Adi Sucipto, jadi kami tidak perlu repot-repot mencari transportasi. Ketika sudah sampai di Pasar Beringharjo, mobil parkir ke sebuah rumah makan lesehan. Kita sarapan pagi dulu ya. Teman Om Danang mengajak kami semua turun dan masuk ke rumah makan tersebut. "Kenapa di sini, Man? Bukannya kita sering makan di depan sana?" Om Danang memprotes temannya yang mengajak mampir ke rumah makan lesehan tersebut. "Nang, kamu belum tahu kualitas dan mutu masakan di rumah makan ini, makanya ayo kita mencobanya. Lalu kamu bandingkan dengan masakan di rumah makan yang biasanya kita mampir. Sesekali mencoba yang baru." Akhirnya kami menuruti ajakannya. Seingatku dulu, aku dan Bimo pernah masuk ke rumah makan ini dan menikmati masakan gudeg yang khas sekali. Setelah selesai makan dan beristirahat sejenak, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju hutan belantara di sebuah bukit yang tinggi dan sudah terkenal keberadaannya di daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata teman-teman Om Danang sudah menunggu. Mereka cukup banyak dan mendirikan beberapa tenda untuk penginapan. Aku merasa senang dengan kejadian ini. Memang selama ini sangat merindukan hal-hal semacam ini. Rekan-rekan Om Danang memperkenalkan diri kepada aku dan ayah. Mereka semua berasal dari Jogja dan bekerja di sana. Kita akan masuk ke tengah hutan mulai besok pagi dan pastikan kalau kita akan mendapatkan binatang buruan yang memuaskan. Om Danang berkata padaku dengan serius. Sebenarnya aku sudah tidak sabar ingin saja masuk ke rimba itu dan memburu semua binatang yang ada di tempat ini. Aku sudah sangat rindu dengan petualangan ini, Om. Aku berkata dengan optimis kepada Om Danang yang memang sudah mengerti kegemaranku dan sering bersama dalam menembus hutan belantara. "Malam ini kita menginap di sini, Sayap. Baru besok pagi kita bergerak. Kamu tenang saja, karena teman Om sudah meminta izin kepada semua yang bertanggung jawab pada hutan ini. Tapi bagaimanapun juga kamu harus hati-hati dan jangan anggap enteng hutan ini." Om Danang menasihatiku agar berhati-hati dan menjaga diri sebaik mungkin, mengingat hutan ini masih asing dan baru sekali ini menginjakkan kaki di sini. "Hutan apa namanya ini, Om?" Aku bertanya karena ingin tahu sedang berada di hutan apa. Namanya aku kurang tahu, tapi hutan ini adalah perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah. Menurut teman-temanku, katanya hutan ini sudah sering dijarah orang, sehingga sudah tidak begitu asing lagi bagi para petualang. Om Danang tidak bisa menjawab pertanyaanku tentang nama hutan itu. Memang dia bukan asli orang kampung di sekitar hutan itu, jadi wajar saja kalau dia pun kurang paham. Malam terlewati dengan indah. Kulihat ayah dan Om Danang sudah tertidur pulas, namun aku sama sekali belum merasa ngantuk. Aku keluar tenda dan mendekati beberapa orang yang duduk di dekat api unggun sambil menikmati kopi hangat. "Loh, belum tidur, Mas? Sudah malam loh, besok mengantuk." Seorang teman Om Danang menegurku dengan ramah. "Belum mengantuk, Om? Oh iya, kenalkan, namaku Seta." Aku memperkenalkan diri kepada mereka. Mereka bergantian menyebutkan nama. Setelah itu, aku dan teman-teman Om Danang bercerita tentang pengalaman masing-masing, termasuk kegemaranku dalam berburu di hutan belantara. Sudah banyak sekali hutan belantara di tanah Jawa ini yang pernah ku masuki, termasuk Alas Roban di Jawa Tengah bagian utara.
Mereka memuji keberanianku dalam berburu, walau kukatakan belum tentu dalam setiap perburuanku mendapatkan hasil. Terkadang hasil yang didapat tidak seberapa bila dibandingkan dengan jarak tempuh dan waktu, tapi semua itu sudah menjadi hobi dan kepuasan diri. Rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang membawa hasratku untuk menyingkap pintu tenda dan melepaskan lelah di tikar pandan bersebelahan dengan ayah dan Om Danang. Malam ini terlewati tanpa mimpi yang indah.